ciri khas yang ingin Akang tonjolkan dalam setiap karya Akang? Bisa menjadi penyemangat bagi teman-teman semua nih yang pengen terus berkarya dan mengembangkan potensi diri. Dari semua buku yang pernah Akang tulis, mana sih buku mana yang paling berkesan dan alasannya itu kenapa? Sebelumnya makasih banyak ya Kang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita kali ini. Apa yang membuat Akang tertarik ke dalam dunia penulisan dan genre apa yang paling Akang suka? Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a demo. You don't really know you. Hi guys, welcome to By Talks. Dulu aku inget banget ya waktu aku SD, aku sempat punya cita-cita jadi seorang penulis. Wow, sama sih kayak aku dulu. Ingat banget pas SD, guru aku tuh suka sering nyuruh nulis dongeng, cerita anak-anak kecil gitu. Nah, betul banget. Kali ini kita bakal kedatangan seseorang yang memiliki buku atau karya yang tentunya keren-keren loh. Yap, bener banget. Dia adalah Kang Sandi Pamungkas yang merupakan seseorang yang pernah menjabat sebagai ketua BEM loh. Di universitas yang ada di Bandung. Universitasnya adalah Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Keren banget kan? Selain aktif berorganisasi, dia juga berkreasi menciptakan sebuah buku loh. Wow, penasaran kan? Gimana caranya Kang Sandi bisa meraih semua itu? Yuk langsung aja kita sapa bintang tamu kita yang sudah hadir bersama kita melalui Zoom. Nama saya Sandi Pamungkas. Saya adalah manusia biasa yang sedang memperjuangkan hal-hal yang luar biasa. Saya adalah manusia biasa dengan banyak sekali kekurangan. Tapi jika saya hanya memikirkan kekurangan itu, saya tidak akan pernah berkembang. Justru kekurangan itulah yang memotivasi saya. Saya adalah manusia biasa dengan banyak sekali keinginan. Tapi saya sadar, keinginan tidak akan pernah tercapai jika saya tidak berjuang. Tapi anehnya, saya sadar, tapi saya tidak memulai. Impian harus diperjuangkan. Tidaklah cukup hanya menunggu keajaiban datang. Apalagi cuma menahan diri dan rebahan. Jika impianmu besar, maka perjuanganmu juga harus besar. Saya sadar, hal-hal besar tidak akan pernah tercapai tanpa hal-hal kecil. Untuk memulai sesuatu, tidaklah harus sempurna, karena kesempurnaan itu akan tercapai setelah kau memulai. Halo Kang Sandi. Welcome, selamat datang di podcast By Talks. Kang Sandi apa kabar nih? Sebelumnya makasih banyak ya Kang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Kang Sandi. Oke, kita langsung mulai aja nih ya. Kalau dari yang aku tahu, Kang Sandi itu pernah menjabat sebagai ketua BEM. Nah, bisa diceritain sedikit nggak sih Kang, gimana awalnya Kang Sandi ini memutuskan untuk menulis sebuah buku? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga telah menjadikan saya sebagai narasumber. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sandi Pamungkas. Biasanya orang-orang memanggil saya Sandi Peno gitu, tergantung dari seberapa jauh gitu, seberapa dekat mereka mengenal saya gitu. Kalau misalkan orang-orang terdekat saya biasanya memanggilnya Sandi Peno gitu. Kalau misalkan orang-orang yang baru tahu dan baru kenal biasanya Sandi Pamungkas gitu. Nah, saya adalah seorang manusia biasa yang sedang memperjuangkan hal-hal yang luar biasa gitu. Dan kenapa pada akhirnya saya tertarik dalam dunia penulisan? Sebetulnya banyak hal yang sering saya lakukan gitu, tidak hanya menulis, seperti membuat lagu, berpetualang, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial, dan
buku ini menjadi salah satu kegiatan saya di sela-sela waktu gitu, supaya saya bisa menceritakan gitu dari pengalaman pengalaman saya maupun orang-orang terdekat di lingkungan saya maupun orang-orang yang baru saya temui gitu. Wow, menarik sekali ya berarti. Kalau boleh tahu nih Kang, apa yang membuat Akang tertarik ke dalam dunia penulisan dan genre apa yang paling Akang suka dan kenapa? Tuh. Sebetulnya memang menarik ya, semua genre itu bagus dan sangat luar biasa gitu. Karena orang-orang yang adalah dalam dunia penulisan sangat luar biasa gitu, membuat sebuah kisah dan pada akhirnya dibalut dengan sebuah genre yang pada akhirnya berkorelasi gitu dengan apa yang mereka akan sampaikan. Kalau dari saya pribadi untuk saat ini saya sering membaca buku-buku seperti novel, seperti buku-buku sejarah gitu, dan memang pada akhirnya buku-buku yang saya baca dan buku-buku yang saya temui ini sangat berdampak besar gitu terhadap kegiatan saya dalam dunia penulisan. Oke, next nih Kang, bagaimana sih Kang Sandi mendeskripsikan gaya penulisan Akang? Apakah ada ciri khas yang ingin Akang tonjolkan dalam setiap karya Akang? Berbicara mengenai tulisannya, memang kan sebetulnya kita juga harus beradaptasi gitu dengan apa yang anak sekarang sukai gitu. Kita gak bisa memaksakan pemikiran kita masuk ke dalam pemikiran pembaca gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kita ketahui dulu gitu bagaimana anak-anak di zaman sekarang atau masyarakat di zaman sekarang mereka menyukainya lebih ke arah mana gitu. Karena memang yang saya ketahui dan saya rasakan per saat ini adalah biasanya anak-anak muda ini lebih suka dengan penulisan yang sangat sederhana gitu, dengan kata-kata yang memang dibalut dengan kata-kata yang biasanya muncul-muncul gitu di media-media, dengan kata-kata romansa, kata-kata terluka, atau bahkan mungkin kata-kata overthinking dan sebagainya. Jadi kalau misalkan gaya penulisan saya biasanya dibalut dengan kata-kata yang sederhana yang mungkin bisa sangat mudah untuk dicerna dan dipahami. Dan di buku biasanya di akhir bab atau di akhir cerita biasanya ada sebuah quote atau rangkuman dari alur cerita dari setiap babnya, seperti itu, agar biasanya kalau misalkan kata-katanya kena dan relate bagi para pembaca, biasanya suka di mention di story atau di post di berbagai media para pembaca. Wah, kalau boleh tahu udah berapa karya buku nih Kang yang udah Akang tulis? Ya, kalau berbicara yang sudah jadi untuk per saat ini, sudah ada 2 buku gitu yang saya tulis dan sudah saya buat dengan proses yang lumayan sangat cukup panjang gitu, dan pada akhirnya dirangkum dalam beberapa. Wow, kalau boleh tahu nih Kang, dari mana sih Akang mendapatkan ide untuk cerita-cerita Akang? Apakah ada rutinitas khusus yang Akang lakukan untuk mendapatkan inspirasi? Banyak hal ya sebetulnya, tergantung dari bagaimana seorang penulis mendapatkan input gitu. Kalau dari saya pribadi biasanya berawal dari sakit hati yang menjelma royalti gitu, menjadi sebuah karya gitu. Karena bagi saya pribadi itu sakit hati ini adalah sebuah amunisi yang sangat baik gitu untuk menciptakan karya-karya yang sangat orisinil gitu ataupun relate gitu. Dan sangat disayangkan sekali gitu ketika kita sakit hati atau kita overthinking tapi tidak dijadikan sebuah karya, yang ada kita kan memikirkan hal-hal yang tidak pasti gitu. Kalau misalkan kita menulis, setidaknya perasaan kita sedang bahagia ataupun terluka setidaknya bisa menambah atau berkurang gitu dengan menulis sebuah buku. Eh, Kemudian yang selanjutnya adalah biasanya orang-orang di lingkungan sekitar saya gitu. Karena kan manusia ini adalah makhluk sosial ya. Kita seringkali bercerita dan seringkali kita mendengarkan gitu. Ketika kita mendengarkan, kita mendapatkan pengalaman baru gitu dari orang-orang yang kita ketemui gitu. Dan biasanya pengalaman orang-orang di sekitar saya pun bisa menjelma menjadi sebuah karya gitu untuk diabadikan pada akhirnya menjadi sebuah buku. Dan kemudian yang selanjutnya adalah biasanya saya sering pergi ke alam untuk meditasi atau melihat lingkungan sekitar. Dan saat ini pun saya sedang berada di alam.
Keren. Mana tuh Kang? Saya sedang di ujung selatan Kabupaten Bandung Barat gitu. Dan pada saat ini juga saya sedang melakukan penulisan buku yang ketiga gitu. Di sini saya Kang, kegiatan semangat. ya Nah, memotret nih, memotret untuk nantinya dijadikan gambar-gambar yang nantinya sangat terkorelasi ataupun gambar-gambar yang relevan pada buku-buku saya gitu seperti itu. Dan banyak hal yang tidak, tapi dari ketiga hal tersebut biasanya input yang sangat berharga bagi saya pribadi. Oke, next ya Kang. Seberapa penting riset dalam proses penulisan Akang? Apakah ada riset menarik yang pernah Akang lakukan untuk sebuah buku? Ya, sangat diperlukan ya berbicara mengenai riset gitu, karena sebelum kita melangkah tentunya kita juga harus memikirkan gitu langkah apa yang akan kita lakukan agar kita tidak melangkah ke arah yang salah gitu. Dan riset di sini sangat berpengaruh terhadap penulisan ke depannya gitu. Kalau misalkan sejauh ini saya sering mengamati isu-isu sosial atau sering mengamati media-media sosial gitu. Orang-orang di zaman sekarang ya lebih banyak tertariknya mereka membaca apa ya, memang meskipun kan di zaman sekarang bukan di zaman sekarang ya. Di Indonesia ini tingkat literasinya sangatlah buruk gitu. Itu menjadi tantangan juga bagi seorang penulis gitu, bagaimana bisa bertahan di tengah literasi di negara kita yang sangat buruk itu, berada di ranking 10 terbawah di dunia. Literasinya sangat menurun dan buruk itu. Dan riset yang saya lakukan biasanya seperti itu gitu, dengan mengamati kehidupan-kehidupan sosial, interaksi-interaksi di media sosial. Dan misalkan kalau di Instagram saya banyak memfollow tentang rangkuman-rangkuman buku gitu. Dan buku-buku apa yang sekarang sedang ramai gitu. Kalau saya kemarin lihat itu kan ada sebuah buku yang ramai gitu, meluluhkan pilu gitu. Saya lihat karyanya sangat luar biasa gitu, dan riset-riset seperti itulah gitu yang sangat berpengaruh gitu, bagaimana saya kedepannya menulis sebuah buku menceritakan kisah atau membuat perasaan yang mungkin bisa terasakan oleh orang lain. Seperti itu sih yang biasanya saya lakukan. Riset sederhana gitu, namun sangat bermakna. Oke, next ya guys. Mari kita bahas karya-karya yang Kang Sandi punya nih. Oke. Kalau boleh tahu nih Kang, bisa diceritain dikit gak sih Kang tentang buku Akang yang paling terbaru? Buku yang terkenal. Oke. Buku yang kemarin baru beres di awal tahun itu buku Perjalanan Mencari Peran. Betulnya itu buku saya yang kurang lebih 7 tahun ditulis, tapi baru beres di awal tahun kemarin. Karena kan berbicara perjalanan, berbicara tentang peran dalam kehidupan, sangatlah misterius gitu. Bahkan saya sendiri pun sekarang tidak bisa dan belum bisa menemukan siapa saya sebetulnya gitu. Meskipun ya orang lain mengenal saya sebagai, ada yang mengenal saya sebagai aktivis ya kalau di BEM atau di demo. Kalau misalkan di dunia penulisan ada yang mengenal saya sebagai penulis. Di dunia musik ada yang mengenal saya sebagai musik. Di dunia petualang ada yang mengenal saya sebagai petualang gitu. Tapi saya sendiri pun tidak tahu gitu sebetulnya saya ini siapa gitu. Nah, makanya saya menceritakan perjalanan saya selama kurang lebih 7 tahun lah dalam buku itu. Kenapa pada akhirnya saya menuliskan buku itu? Karena kan manusia ini sering kali apa ya, overthinking gitu. Sering kali ketika mereka terluka, mereka mengira bahwasanya luka mereka adalah luka yang paling berat gitu. Tapi ketika kita melihat dan membaca luka orang lain, ternyata ada orang yang lebih terluka daripada luka kita gitu. Tapi orang itu masih bisa tertawa gitu. Nah, ketika saya menuliskan buku itu, saya sangat ingin mengatakan gitu pada dunia bahwasannya bukan hanya Anda gitu yang terluka gitu, masih banyak sejuta yang merasa terluka gitu,
Nah, dengan buku itu saya menuliskan tentang kisah keluarga, kisah cinta, kisah cita-cita, harapan, dan banyaklah terangkum dalam buku itu. Dan kalau misalkan berbicara tentang sinopsisnya, ya pada akhirnya buku itu tidak akan pernah menemukan perannya kalau misalkan si peran itu tidak kita ciptakan. Itulah peran. Oke, next. Dari semua buku yang pernah Akang tulis, mana sih buku mana yang paling berkesan dan alasannya itu kenapa? Berbicara yang paling berkesan, sebetulnya mah semua buku juga berkesan gitu. Saya tidak bisa membeda-bedakan antara buku mana yang paling berkesan. Ya layaknya seorang buku itu adalah seorang teman gitu. Kita tidak bisa membedakan teman-teman mana teman yang paling berharga dan teman-teman yang paling bermakna gitu. Semua buku saya bagi saya pribadi sangat bermakna gitu, karena itu merupakan sebuah proses yang sangat panjang gitu, dan sangat eh, menguras banyak pikiran gitu ya. Jadi eh, dari baru ini kan baru ada 2 buku gitu, jadi dua-duanya juga bagi saya pribadi sangat berkesan, tapi tidak tahu menurut pembaca gitu. Oke, next ya Kang. Apa sih tantangan terbesar yang pernah Akang hadapi selama menulis sebuah buku? Bagaimana sih cara Akang mengatasinya? Berbicara tentang tantangannya dinamika, soalnya yang menjadi rintangan terbesarnya itu adalah diri sendiri gitu. Seringkali kita mengabaikan naskah-naskah kita yang sudah tercerai berai gitu. Seringkali kita mengabaikan perasaan-perasaan kita yang itu menjelma menjadi sebuah karya gitu. Karena apa ya? Rasa malas sebetulnya yang menjadi faktor yang sangat terbesar gitu bagi diri saya pribadi. Kadang karena kan berbicara karya itu berbicara tentang orsinil ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan sekarang kita membuat sebuah karya, tapi ketika itu dipaksakan karyanya pun juga tidak akan bisa orsinil gitu. Jadi tantangan terbesarnya adalah diri sendiri. Kemudian yang menjadi tantangan yang selanjutnya adalah apa ya? Yaitu bagi saya pribadi adalah ketika perasaan saya yang memang tidak mendapatkan sebuah perasaan yang sangat berharga gitu. Jadi si penulisannya buku juga sangat tidak terarah gitu, kemana akan membawanya, kemudian akan kemana ditulisnya. Jadi pada saat ini saya sedang apa ya, kalau tidak menemukan rasa sakit, saya akan menemukan rasa bahagia bagaimana caranya gitu, karena kan itu menjadi sebuah hal yang sangat berharga dalam penulisan. Itu sih kurang lebihnya. Pada kesimpulannya ada hadir sendiri yang Nah, sekarang kita beralih ke tips dan saran untuk para penulis pemula nih. Apa saran terbaik yang bisa Akang berikan kepada para penulis pemula yang ingin memiliki karya seperti Akang? Bener. oke. Sebetulnya kalau misalkan orang lain ingin menjadi seorang penulis, ya cobalah menulis gitu dari mulai hal-hal yang sederhana gitu. Siapa tahu kan itu bisa menjadi hal yang sangat bermakna bagi orang lain. Yang kadang penulisan terbaik itu berawal dari hal yang sangat sederhana gitu. Karena kan tidak ada rumusnya ya untuk menjadi seorang penulis yang terkenal, atau untuk menjadi buku kita bestseller kan tidak ada rumusnya gitu. Itu datang dengan proses, itu datang dengan kehendak Tuhan gitu, bagaimana pada akhirnya penulisan kita bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi untuk orang-orang yang ingin menjadi seorang penulis, ya
Silahkan tuangkan gitu dari hal yang sederhana menjadi hal yang sangat bermakna kemudian. Sayang sekali gitu ketika cerita-cerita, karena saya yakin gitu setiap orang itu mempunyai cerita yang sangat berharga dalam hidupnya gitu. Nah, jika ingin momen itu ingin diketahui sama orang ya banyak caranya, salah satunya itu dengan menulis gitu. Itu sih barangkali yang. Oke, bagaimana sih Kang cara Akang membangun platform atau branding sebagai seorang yang memiliki karya di era digital ini? Oke, dengan memanfaatkan media sosial ya sebetulnya sangat efektif dan sangat efisien gitu. Untuk di zaman sekarang kan kita bisa mempromosikan karya-karya kita tanpa mengeluarkan uang yang sangat besar gitu. Beda ketika di zaman dulu yang belum ada media sosial, kita akan terkonektivitas dengan orang lain melalui media gitu. Kita bisa mempromosikan itu melalui media-media gitu. Meskipun memang karya saya sekarang belum begitu dikenalkan kepada dunia yang sangat luas gitu karena baru beres dalam penulisan dan perampungan gitu. Jadi untuk saat ini saya sedang menggali mengenai strategi gitu. Dan biasanya melalui media sosial itu orang-orang bisa membagikan gitu dengan terkoneksi dengan satu sama lain. Biasanya orang-orang kalau karyanya relate atau kuatnya relate kan sering di storyin gitu, sering dilihat dan dibaca oleh orang lain, dan promosinya melalui media sangat efektif bagi saya pribadi gitu. Oke, terakhir Kang, ada nggak sih Kang pesan atau kata-kata motivasi nih yang Akang berikan atau Akang sampaikan kepada penonton kita kali ini? Khususnya nih buat mereka yang ingin memiliki keinginan nih Tuh. buat karya seperti Kang Sandi. Jika ingin melihat dunia, membacalah. Jika ingin dilihat dunia, maka menulislah gitu. Jadi sebuah kutipan yang memang bisa dimaknai dengan sangat luar biasa gitu. Kita tidak perlu keliling dunia gitu. Ketika ingin melihat dunia, ya membacalah gitu, salah satu caranya gitu. Ketika kita ingin dilihat dunia, maka menulislah gitu. Karena dengan kita biasa menulis, kita biasa membagikan perasaan kita, itu menjadi sebuah hal yang sangat spesial ya gitu. Karena apa? Daripada sakit hati kemudian melakukan hal yang sangat negatif, lebih baik ketika kita sakit hati melakukan hal yang positif dan melakukan hal yang itu bisa menjadi hal yang sangat berharga bagi kita ataupun bagi orang lain gitu. Karena orang-orang yang pada hari ini sukses, orang-orang yang pada hari ini telah menemukan jati dirinya, mereka berawal dari seorang pemula gitu. Mereka berawal dari manusia yang sangat sederhana dan pada akhirnya mereka menjadi manusia yang luar biasa karena mereka memulai gitu. Karena saya sangat yakin dan percaya gitu tidak ada orang-orang yang sangat luar biasa ketika mereka tidak mengawali halnya dengan cara yang sederhana. Jadi buat kita semua, bagi teman-teman, ketika teman-teman merasakan sesuatu, daripada itu menjadi hal yang tidak bermakna atau melakukan hal yang negatif, lebih baik melakukan hal yang positif yang bisa berguna gitu bagi diri pribadi maupun orang lain. Itu sih paling. Oke, terima kasih banyak Kang Sandi atas semua cerita yang sangat inspiratif dan informatif sekali. Sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, terutama bagi penonton By Talks yang sudah nonton nih. Terima kasih banyak Kang. Benar sekali, semoga obrolan kita kali ini bisa menjadi penyemangat bagi teman-teman semua nih yang pengen terus berkarya dan mengembangkan
potensi diri seperti Kang Sandi. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang Kang Sandi, bisa langsung cek akun media sosialnya di Sandi Pamungkas. dan jangan lupa untuk terus tonton channel YouTube kita di Baitalk. Sampai jumpa di episode berikutnya dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye bye.